Iya, sepertinya terkendala sinyal ya pemateri sebelumnya. Ini mau di-handle aja atau gimana para pemateri? Iya, di-handle aja ya, Teh Nisa. Iya, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kabari saja ya jika aslamnya sudah masuk kembali ya, Teh. Nah, jadi latar belakangnya itu kita membahas mengenai manajemen pendidikan dalam Islam ya. Nah, manajemen adalah suatu yang sangat penting dalam menjalankan suatu hal terutama dalam pendidikan. Karena ketika tidak di-manage dengan baik, maka suatu sistem pendidikan itu tidak akan berhasil begitu ya. Ketika manajemennya sudah sangat bagus, maka insya Allah yang lainnya juga akan ikut lancar. Kemudian pada awalnya sesuatu yang berkaitan dengan manajemen pasti dikaitkan dalam dunia perusahaan atau bisnis. Kemudian tema manajemen ini memasuki ke dalam Tes, tes. berbagai profesi. Halo, Aslam sudah masuk? Ya, Udah, maaf ya tadi ini apa sinyalnya error. tidak apa-apa Aslam, silakan dilanjut. Latar Udah belakang sampai yang mana? kedua. Udah sampai mana? Latar belakang yang kedua ya. Oke. Maaf ya tadi sinyalnya ada error. Sekarang udah bener. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua mengenai latar belakang, pada awalnya sesuatu yang berkaitan dengan manajemen itu pasti dikaitkan dengan dalam dunia perusahaan atau bisnis. Kemudian tema tentang manajemen itu masuki dalam bidang profesi atau bidang lainnya, terutama pada bidang pendidikan. Di mana kalau manajemen di bidang pendidikan itu berkaitan dengan pengelolaan ya terhadap sumber-sumber yang ada dalam yang terkait dengan pendidikan itu sendiri. Itu mungkin latar belakangnya dari manajemen pendidikan Islam. Lanjut. Error. Ada. Oh, mangga lanjut ke pembahasannya oleh siapa tadi? Kepada Saudari Angeli, mangga. Saya dulu Slam. Win Ya, dulu. iya. Ya, kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi pembahasan yang pertama itu sebelum kita masuk ke konsep Islamnya, kita akan mengetahui apa sih manajemen itu gitu. Jadi pengertiannya adalah manajemen ini secara etimologis berasal dari kata managio yang berarti kepengurusan atau manajer yaitu melatih dan mengatur langkah-langkah atau dapat berarti getting down through other people ya. Jadi step by step-nya itu harus dilakukan secara bertahap dan secara berurutan gitu ya. Ketika kita ingin memanage atau mengatur sesuatu gitu. Karena manage di sini juga sudah diketahui bahwa artinya di sini mengatur sesuatu sesuai dengan langkah-langkahnya begitu ya. Itu pengertian dari manajemennya. Kemudian selanjutnya. Nah, kemudian ada pengertian pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali, pendidikan merupakan proses humanisasi atau memanusiakan manusia, dimulai dari sejak kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap. Iya, selanjutnya. Nah, konsep dasar manajemen pendidikan dalam Islam. Nah, tujuan manajemen pendidikan Islam yang pertama agar pelaksanaan usaha pendidikan Islam terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif dan efisien gitu. Bayangkan saja jika kita tidak tahu gitu ya cara memanage sesuatu, maka kita akan kelabakan dan kesusahan gitu. Misalnya seperti kita tidak tahu cara membuat makalah atau kita tidak tahu cara membuat sesuatu dengan benar, sedangkan kita butuh pada waktu itu gitu. Jadi apa namanya? Kita akan kesusahan dan bahkan bisa jadi tidak akan berhasil gitu ya ketika kita tidak mengetahui cara atau manajemen atau langkah-langkahnya begitu. Sama halnya dengan manajemen pendidikan dalam Islam. Karena di Islam juga apa namanya tidak semua dan tidak serta-merta hanya ujug-ujug jadi gitu ya, tetapi ada proses dan langkah-langkahnya supaya hasilnya itu
bisa menjadi pribadi yang berkualitas, bisa menjadi orang yang berkarakter itu seperti apa? Nah, harus dimulai dari manajemen pendidikan Islamnya, begitu. Kemudian selanjutnya. Nah, fungsinya itu ada planning, organizing, actuating, dan controlling, atau yang biasa disingkat dengan POAC ya. Nah, mungkin teman-teman akan lebih tahu nanti ketika sudah di lapangan begitu ya, planningnya seperti apa, kemudian organizingnya seperti apa, dan actuating dan controlling aksi atau misalnya kontrolnya seperti apa gitu. Nah, dasar manajemennya itu dan fungsinya itu kita ya yang dari POAC itu gitu. Kemudian hubungan antara beberapa fungsi manajemen. Nah, yang tadi ya hubungan antara fungsi manajemen itu seperti misalnya kita tidak akan bisa melakukan controlling ketika kita belum melaksanakan planning gitu. Kita belum bisa melaksanakan kita tidak bisa ujuk-ujuk melaksanakan organizing ketika kita planningnya saja belum berjalan gitu. Jadi dalam setiap tahap itu kita harus benar-benar sesuai dengan urutannya begitu ya. Karena ketika tidak sesuai dengan urutan maka tidak akan berjalan begitu. Jadi hubungannya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, konsep Al-Quran tentang manajemen pendidikan Islam. Nah ini nanti akan disampaikan oleh Teh Anjeli ya. Silakan Teh Anjeli. Nah, selanjutnya ada konsep Al-Quran tentang manajemen pendidikan Islam. Nah, di sini ada teori teologis. Yang pertama itu syarat syariat yang dimaksud terkait dengan ajaran-ajaran teologis yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, dalam Quran manajemen pendidikan Islam itu sudah terlepas dari pijakannya yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, hal ini tentu menunjukkan konstruktivitas dari pendidikan Islam dan didasarkan pada nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Dengan pandangan dari Abdurrahman Al-Nahwi, pendidikan Islam memiliki implikasi tentang kesadaran, yakni termanifestasikan dari adanya syariat Islam. Nah, dalam Al-Quran, pendidikan Islam cukup jelas, yaitu termasuk dalam persoalan manajemen. Itu ketika Al-Quran hadir memberikan fungsi manajemen secara teologis, sebagaimana telah dipaparkan bahwa fungsi manajemen pendidikan Islam itu terdiri dari POAC yang tadi dijelaskan oleh Windy. Nah, Al-Quran itu menjelaskan setidaknya secara eksplisit sebagai pembuktian bahwa manajerial dalam pendidikan Islam memiliki landasan filosofis dan teologis, misalnya dalam konteks planning atau perencanaan. Next. Nah, di sini kita ambil beberapa surah dalam manajemen pendidikan Islam. Yang pertama ada surah Al-Hasyr 18. Ini yang dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di next, di next. Nah, ini ada mufradatnya atau ya ayyuha hai alladzina, orang-orang yang amanu, yang beriman, attaqu, bertakwalah Allah tanzur, dan hendaklah memperhatikan nafsun, jiwa atau diri, apa qaddamat, yang ia telah perbuat, liqad, untuk hari esok, wattaqu, dan bertakwalah Allah inna, sesungguhnya Allah khabirun, maha mengetahui, bima, terhadap apa-apa, ta'maluna, kamu mengerjakan. Next. Nah, ini ada pendapat para mufassir terkait surah Al-Hasyr ayat 18 ini. Sebentar. Nah, menurut Ali Al-Sababuni, yang dimaksud dengan wal tanzuru nafsun ma qaddamat lighad adalah hendaknya masing-masing individu memperhatikan amal-amal saleh apa yang diperbuat untuk menghadapi hari kiamat. Nah, ayat di atas itu memberikan arahan kepada setiap orang yang beriman untuk
merencanakan apa yang akan dilakukan di kemudian hari. Misalnya rencana untuk mencapai tujuan akhirat itu bagaimana begitu, termasuk dalam pendidikan Islam itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, landasan teologis dalam pendidikan Islam sebagai parameter dalam penentuan masa depan peserta didik adalah mewujudkan spiritualitas yang akan menunjang kehidupan di akhirat kelak. Nah, menurut Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, Itu menafsirkan next. bahwa ayat tersebut berbicara mengenai perencanaan yang mempunyai arti bahwa manusia harus memikirkan terhadap dirinya dan merencanakan dari segala apa yang menyertai perbuatan selama hidupnya, sehingga ia akan memperoleh kenikmatan dalam kehidupannya. Nah, dapat dipahami bahwa setiap manusia termasuk guru dapat memperhatikan dan mempersiapkan apa yang harus direncanakan ke depannya sebelum kegiatan belajar dilaksanakan. Tentu saja itu dapat meningkatkan pengetahuan dan pekerjaannya dalam merencanakan pengajaran terhadap siswa dengan cara-cara yang mudah dipahami dan diterima oleh siswa tersebut dan sekaligus guru meningkatkan kemampuannya. Itu yang dari surah Al-Asr ayat 18. Next ini Aslam. Dari balik ya. Dan terakhir untuk kesimpulannya bahwasanya manajemen pendidikan Islam ini sejatinya itu selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an. Dia yang ada dalam Al-Qur'an itu yang semuanya itu tentang perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pengawasan sebagainya itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai tafsir-tafsirnya ya. Jadi setiap ayat tersebut itu menjelaskan tentang oh ini tuh perencanaan. Kemudian mungkin ada lagi ayat ini tentang pengorganisasian dan semuanya itu selaras dengan apa yang harus kita laksanakan dalam kehidupannya. Kemudian eksentasi Al-Quran itu juga sebagai pijakan utama dalam pendidikan Islam, sehingga menjadi kontribusi nyata yang akan kita laksanakan nanti. Nah, pendidikan Islam juga itu seharusnya itu akan apa namanya? Sebenarnya pendidikan itu pasti berpijak terhadap Al-Quran dan hadis, di mana ketika Al-Quran dan hadis itu terdapat ayat atau dalil tentang suatu hal yang baik, maka di situ pendidikan Islam harus ada di situ juga. Memang manajemen pendidikan ini juga dalam perspektif Al-Quran ini sebagai batu loncatan penting sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam dunia pendidikan. Nah, untuk sarannya di mana ketika manajemen pendidikan Islam ini bisa baik dan benar untuk dilaksanakan oleh berbagai pihak, misalkan dalam pihak sekolah dengan baik dan benar, maka di situ juga pelaksanaan pendidikan akan terlaksana sebagainya. Bahkan tapi jikalau dalam manajemennya itu amburadul teh apa nih saat terdapat satu hal yang buruk atau negatifnya, maka akan berpengaruh terhadap opini masyarakat pada pendidikan Islam. Kau kenapa sih pendidikan Islam kok malah gini, nggak benar. Nah, itu malah akan mempengaruhi masyarakat umum, masyarakat awam terhadap pendidikan Islam, terutama kalau dalam bidang pendidikan itu yang berkaitan dengan pendidikan Islam itu mungkin ada MI, Madrasah Sanawi dan sebagainya. Kok kenapa sih lulusan bisa masa nambah ya kok malah kayak gini sih, malah barbar. Nah, itu mungkin yang mempengaruhi tentang manajemen pendidikan Islam sendiri di lingkungan di yang manajemen yang megang di sekolah itu sendiri. Itu mungkin mengenai sarannya ya. Jadi sarannya ya kita sebagai nanti calon guru ya harus lebih baik lagi dalam meningkatkan kualitas pengajaran kita sehingga nantinya kita akan memberikan atau mendapati lulusan yang bisa berguna bagi agama nusa dan bangsa. Itu mungkin kesimpulan dan sarannya dari materi manajemen pendidikan Islam. Terima kasih. Kayak 850 slide. Kembalikan pada moderator. Untur lah, kahunturan salat teh. Entong atuh euy. Gitu bah jadi kudu. Iya, Nita boleh di-mute dulu Nita. Ya, alhamdulillahirabbil presentasi telah dilaksanakan ya. Selanjutnya untuk diskusi yang ingin bertanya silahkan langsung on mic aja ya atau diketik di kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya?
Satria aja deh. Oh iya, silahkan. Empok. Anissa. Satria mau nanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada para pemateri. Biar diskusinya hidup ya ini. Teman-teman mungkin yang sudah merasa jenuh. Ya, semoga bisa lebih semangat lagi kuliah di detik-detik akhir. Masya Allah. Izin bertanya kepada pemateri mengenai manajemen pendidikan Islam. Apakah manajemen pendidikan itu contoh realnya basisnya itu harus seperti pesantren atau apakah bisa dipadu-padankan dengan yang manajemen pada umumnya gitu. Kemudian apa perbedaan manajerial dalam pendidikan Islam dengan yang biasanya itu apa gitu? Titik beda antara keduanya itu seperti apa? Itu saja. Thank you. Ya, terima kasih. Selain Satria, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, mungkin masih berpikir kali ya, mau bertanya apa. Para pemateri silahkan berdiskusi, kalau misalkan udah tahu jawabannya boleh langsung dijawab aja. Oke, izin jawab pertanyaan dari saudara Satria. Pertanyaan yang pertama ya, mengenai manajemen pendidikan Islam. Nah, menurut saya pribadi dan juga yang dari saya baca di makalah, bahwasanya yang dimaksud manajemen pendidikan Islam itu ya berkaitan dengan segala jenjang pendidikan. Jadi bukan hanya kayak pondok pesantren, MI, misalnya, tapi enggak. Jadi bisa termasuk kepada SMP mungkin, SD, perguruan tinggi, perguruan swasta dan sebagainya. Yang dimana kan Islam itu kan memandang bahwasanya sesuatu yang dikerjakan itu harus dikerjakan dengan baik, dengan teratur, rapi, benar, dan pastinya nggak asal-asalan. Harus ada sesuai prosesnya itu yang ya baiklah, punya efisien, efektif. Nah, di situ juga Islam tuh memandang bahwasanya kita harus memulainya dengan suatu dari urusan yang kecil sampai yang terbesar. Mungkin terbesarnya pun dalam pendidikan ini. Nah, ketika dalam pendidikan agama Islam tuh mungkin tadi ya berkaitan dengan berbagai jalur tadi, ada tentang yang secara formal maupun informal. Informalnya mungkin pendidikan pesantren tadi, sedangkan formalnya mungkin pendidikan sekolah. Nah, di situ apapun itu Islam memandang bahwasanya sesuatu yang dilakukan dalam manajemen itu dengan baik dan rapih, maka itu termasuk dalam manajemen pendidikan Islam. Jadi tidak terpatok pada ini harus dalam cangkupan yang indeksnya itu Islam tadi pesantren. Jadi enggak pendidikan yang dilakukan dengan cara baik, cara teratur, efisien, yaitu termasuk dalam manajemen pendidikan Islam. Karena kan Islam kan cakupannya sangat luas banget. Jadi enggak jadi itu harus dilaksanakan dan baik. Nah, itu mungkin dari saya mengenai pertanyaan yang pertama tuh ya. Mungkin tambahan dari pemateri yang lain. Baik, dari pemateri lainnya ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan Satria? Ya, baik. Saya ingin mencoba menambahkan ya, Teh Nisa. Ya, silahkan. Baik, pertanyaannya itu kan ya yang sudah ditulis ya, dan benar kata Aslam, tetapi saya ingin sedikit menggarisbawahi begitu ya. Jadi tidak semua manajemen ini yang baik dan benar, yang rapi itu bisa dikatakan sebagai manajemen pendidikan Islam, tidak gitu ya. Tetapi kita melihat gitu, dalam planningnya ini, kenapa bisa dikatakan sebagai manajemen pendidikan Islam, jika dalam planningnya misalnya sudah ada hal yang berkaitan mengenai yang pertama sumbernya ini dari Al-Qur'an atau dari hadis gitu ya. Nah, maka kesananya pun nanti organizing-nya, kemudian actuating, controlling, dan itu semua insya Allah bisa dilaksanakan sesuai dengan pendidikan atau yang Islam itu sendiri gitu, karena planning-nya juga sudah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis misalnya, seperti itu begitu ya. Jadi tidak semua yang baik, benar, dan rapih itu merupakan manajemen pendidikan Islam, tetapi sesuatu yang memang bersumbernya dari
Islam, maka insya Allah nanti kesananya akan baik dan ya memang bisa disebut sebagai manajemen pendidikan Islam begitu ya. Saya ingin menggarisbawahi dari pemateri yang Aslam tadi sebutkan begitu. Kemudian dan tidak semua manajerial itu baik dan rapih begitu. Karena kenapa ada sistem yang perlu dievaluasi? Karena berarti itu kita sadar bahwa ada yang belum rapi, ada yang belum terrealisasi, misalnya seperti itu begitu. Kemudian dan apa perbedaan manajerial pendidikan Islam dengan yang ada pada umumnya? Maksudnya seperti apa ya, Pak? Kang Satria ya. Perbedaan manajerial pendidikan Islam dengan yang pada umumnya. Maksudnya pendidikan Islam di sini seperti MI atau misalnya yang pesantren-pesantren gitu mungkin ya, dengan yang umum seperti yang sekolah negeri SMA, SMP, begitu bukan? Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi maksud Satria adalah jika memang kalau semisal pada umumnya yang umum dan yang manajerial Islam itu sama, untuk apa dibedakan induknya? Kan kalau MA, MTS, MI itu Kemenag, sedangkan kalau SMA umum itu ke Dinas Pendidikan. Nah, kenapa harus dibedakan kayak gitu kalau semisal memang manajerial organizingnya sama gitu? Ya, baik. Ya, saya belum terfikirkan, tetapi yang saya pikirkan mungkin seperti ini gini ya. Pemerintah ini karena banyak sekali mungkin yang karena penduduk Indonesia kebanyakan mayoritasnya itu agama Islam gitu, sehingga pada akhirnya hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam itu atau pendidikan yang berkaitan mengenai agama Islam itu dikhususkan begitu. Jadi di bawah Kemenag, sedangkan yang umum itu di bawah misalnya Kemendikbud. Karena yang umum ini kan masih bisa kita masuki gitu ya sebagai seorang Islam, kita orang Islam juga, tetapi tidak harus selalu masuk ke misalnya Kemenag, ke pendidikan Islamnya itu, tetapi karena kita tahu dan kita sadar bahwa di Kemendikbud juga memang pada dasarnya seperti itu gitu ya. Jadi ya kita masuk ke Kemendikbud. Nah, perbedaannya seperti apa? Ya pasti ada perbedaannya gitu ya. Karena dari atas dari induknya saja berbeda, maka ke bawahnya akan berbeda gitu. Nah, mungkin manajerial yang berbedanya itu seperti apa ya? Mungkin ini, tapi saya tidak tahu nanti bisa jadi mungkin ditanyakan kepada teman-teman yang sekolah di UIN atau ya lembaga-lembaga Islam yang dari kemana gitu. Apakah ada gitu dari apa di UIN itu ada yang orang Kristen misalnya atau kayak gitu ya. Sedangkan kan di umum pasti ada gitu ya yang orang Kristennya kayak gitu atau orang yang non Islam lah gitu ya, tidak harus selalu Kristen begitu. Mungkin ya, jadi itu yang saya tahu dan yang saya tahu sedikit begitu ya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih jelas oleh Bapak ya. Kak Satria, terima kasih jawabannya. Terima kasih pertanyaannya. Begitu Teh moderator. Iya, terima kasih. Materi selanjutnya, Angelia apakah ingin menambahkan? Cukup? Oh ya, terima kasih. Selanjutnya ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama dari Destia, yaitu izin bertanya dalam penerapan di sekolah negeri sekarang, apakah manajemen itu manajemen yang dilakukan sudah sesuai dengan manajemen pendidikan Islam? Kalau sudah, bagaimana contohnya? Lalu selanjutnya ada dari Zenito, yaitu pertanyaannya tentang manajemen pendidikan Islam ya, di mana ada suatu kondisi ketika kita memiliki rekan kerja yang tidak dapat diandalkan atau tidak sejalan dengan
program yang direncanakan itu bagaimana gitu terkait dengan manajemen pendidikan Islamnya. Ya, kepada pemateri silakan untuk berdiskusi. Jika sudah menemukan jawabannya, silahkan langsung on mic aja ya. Terima kasih. Oh, Boleh jawab yang Destia? iya boleh. Oh iya, maaf sebentar. Yang Satria, pertanyaannya bagaimana? Sudah selesai? Udah cukup lah. Oh ya, terima kasih. Ya, Anjeli silahkan. Nah, kalau menurut Angelie sendiri ya, apa tadi tuh yang di sekolah sekarang itu udah diterapkan manajemen sesuai dengan manajemen pendidikan Islam atau belum? Kalau menurut Angelie udah ada yang beberapa yang udah ya, misalnya kan seperti pagi-pagi itu baca Al-Quran, diwajibkan untuk sholat zuhur, udah mulai berjalan gitu ya sholat zuhurnya setiap hari, disuruh sholat dulu, Anjeli dulu harus baca gitu-gitu, itu tuh udah udah sadar gitu pentingnya manajemen pendidikan Islam, udah ada unsur-unsur Islamnya. Terus manajemen pendidikan Islam juga tidak hanya mengelola tata lembaga sekolah, tapi mengelolanya secara efektif dan efisien dalam pembelajaran. Gitu aja sih. Mangga ditambah dari materi lain. Ya, dari pemateri lain apakah ada yang ingin menambahkan? Ingin menambahkan lagi Teh moderator ya. Bentar. Ya, dalam penerapannya apakah di sekolah-sekolah negeri sekarang sudah diterapkan manajemen sesuai dengan manajemen pendidikan Islam? Kalau udah, gimana contohnya? Nah, meskipun gitu ya, meskipun kita ketahui banyak sekali sekolah negeri yang ada di bawah Kemendikbud. Kemudian sekolah-sekolah itu juga memiliki manajerial yang berbeda. Misalnya sekolah SMA 3 Negeri Bandung dengan SMA berapa ya? 9 misalnya ya, SMA 9 kalau ada mungkin. Nggak tahu saya. Misalnya seperti itu gitu ya. Pasti berbeda manajerialnya antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Dan saya pribadi begitu ya, tidak bisa mengatakan bahwa sekolah atau SMA Negeri 3 Bandung ini lebih baik manajerialnya dibanding dengan SMA Negeri 9 Bandung gitu. Karena yang pertama saya tidak mencari seperti itu begitu ya, karena pencapaian dan tujuannya mungkin akan sedikit berbeda begitu ya, dilihat dengan situasi atau lingkungan di sekolah-sekolah tersebut. Jadi misalnya di sekolah SMA 9 ini mah misalnya yang kebanyakannya itu orang-orang yang mungkin biasa saja begitu ya. Nah, sedangkan orang-orang yang di SMA 3 ini kebanyakan orang-orang yang biasa saja, tetapi IQ-nya mungkin lebih tinggi sedikit daripada yang SMA 9 begitu. Karena dengan keadaan sekolah dan keadaan siswanya seperti itu, maka manajerialnya akan berbeda begitu. Perencanaannya berbeda, kemudian penyampaian materi dan lain sebagainya pasti akan berbeda, sehingga tidak bisa disesuaikan atau tidak bisa dikatakan bahwa suatu manajerial di sekolah-sekolah negeri itu sudah berhasil atau masih belum berhasil, karena kita belum mensurvei dan belum bisa mengatakan itu baik atau benar begitu ya. Jika sudah ada, bagaimana contohnya? Mungkin yang tadi saya contohkan itu mungkin begitu ya. Manajerial di SMA 3 ini lebih bagus menurut staf-staf dari SMA Negeri 3 ini gitu dibanding dengan SMA Negeri 9. Tetapi ya karena kita tidak tahu gitu ya kebenaran dan aslinya seperti apa, maka kita tidak bisa menyebutkan bahwa itu memang sangat-sangat benar begitu ya, manajerialnya sudah bagus gitu. Kita hanya bisa melihat dan menilai dari luarnya saja begitu ya. Teh Destia. Terima kasih Ibu Moderator, saya kembalikan. Iya, pemateri selanjutnya apakah ingin menambahkan lagi atau cukup? Cukup. Baik, untuk pertanyaan Zen itu udah bisa dijawab atau bagaimana? Untuk
pertanyaan dari Jenito izin menjawab mengenai bahwasanya gimana sih dalam cara dari pendidikan agama Islam, pendidikan manajemen pendidikan Islam kalau ada rekan kerja yang sudah diandalkan atau malah membuat suatu pekerjaan itu tidak sinkron atau tidak efektif. Menurut yang saya baca dari makalahnya bahwasanya ini tuh berkaitan dengan pelaksanaannya atau actuatingnya ya pelaksanaannya. Di mana pastinya terdapat beberapa fungsi atau prinsip dari aquating itu sendiri. Karena prinsip yang pertama bahwasanya harus misalkan mendapatkan orang cakap dan sebagainya. Jadi kalau nanti rekan kerja kita itu memang tidak bisa melakukan yang terbaik terhadap pekerjaannya, maka di sini yang dari saya baca bahwasanya harus dilakukan yang pertama itu mengenai bahwasanya diberi kesempatan kembali. Ya kalau sudah dalam satu kesempatan itu ia tidak bisa melakukan dengan baik, maka di situ bisa diberikan pengganti atau diganti dengan yang lain. Karena jikalau kita sudah memberikan kesempatan pada orang tersebut untuk memperbaiki dirinya, maka di situ insya Allah dia akan lebih baik. Tapi jikalau memang dia tidak bisa memperbaiki dirinya, ya apa boleh buat. Karena dalam manajemen pendidikan Islam itu, jikalau sesuatu yang memang sulit untuk diubah, ya maka harus diganti dengan lebih baik. Karena ya emang sih ada tujuan yang harus tercapai. Jikalau memang orangnya itu ya stuck di situ-situ aja, ya mau gimana lagi, ya harus diganti dengan orang yang lebih berkompeten di bidangnya. Jadi itu mungkin dari pendapat saya mengenai jikalau ada rekan kerja yang memang sulit diandalkan. Jadi yang pertama itu diberi kesempatan, mungkin sekali atau 2 kali. Ya kalau memang masih seperti itu, ya maka diganti dengan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Baik, dari pemateri lainnya apakah ingin menambahkan atau cukup? Windy boleh lagi? Setiap pertanyaan saya menambahkan. Jadi bagaimana jika misalnya ada rekan kerja nih yang sudah masuk, tetapi kita sudah punya tujuan yang sama, tapi dia malah seenaknya dan ya sakahayang lah gitunya, sakahayang sakumaha dewek gitu. Nah, mungkin rekan kerja seperti ini dan kita bisa mungkin yang sekelas dengan kita dengan bagaimana mereka bekerja kelompok gitu ya, jika memang ada kelompok begitu. Nah, teman yang seperti ini banyak gitu. Tetapi teman-teman juga harus mengetahui bahwa jika memang kita tidak, jadi kan orang ini pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya gitu. Kelemahan dan kekuatan, kekurangan dan kelebihan. Nah, kita harus tahu pandangan kita terhadap orang tersebut itu seperti apa. Jika memang kita sudah tahu nih bahwa orang ini kurang bertanggung jawab, maka sebaiknya jika kita memiliki pimpinan begitu ya, kita bicarakan baik-baik dengan pimpinannya. Misalnya, Pak, saya memiliki rekan kerja, tetapi rekan kerja saya ini sangat sulit untuk diajak untuk kerjasama karena dia itu begini gitu. Jadi tidak langsung mengatakan bahwa Pak, sebaiknya orang ini dipecat, Pak. Tidak seperti itu gitu ya, karena bagaimanapun juga kita rekan kerjanya gitu. Kita tidak bisa langsung memberi nilai kepada pimpinan kita atau kepada atasan kita bahwa merekomendasikan dia untuk dipecat gitu. Nah, kita bicarakan baik-baik dengan pimpinan kita, kemudian selanjutnya misalnya ya di sekolah dengan kepala sekolah misalnya, dengan kita ini sebagai kurikulum gitu, kasih kurikulum begitu. Kemudian kita bicarakan dengan kepala sekolah, ini bagaimana ya Pak baiknya gitu. Karena jika ditahan terus-menerus, maka banyak sekali dampaknya. Kemudian utarakan dampaknya seperti apa, dan jika Bapak mengeluarkannya, maka saya sudah mempersiapkan semua itu, Pak, begitu. Jadi teman-teman ini memberikan laporan seperti itu begitu ya kepada atasan kita atau kepada kepala sekolahnya misalnya seperti itu. Jadi tidak langsung mengatakan bahwa orang ini Pak sebaiknya dipecat atau bagaimana gitu. Karena
Karena bagaimanapun juga begitu ya, itu adalah rekan kerja kita begitu. Dan seperti yang seperti Aslam katakan, maka kita harus memberi kesempatan kepada dia atau memberikan nasihat kepada dia gitu. Jika memang sudah seperti itu wataknya dan tidak bisa dirubah, ya kita bicarakan baik-baik dengan kepala sekolah atau atasan kita gitu ya. Ya rekan kerja seperti itu banyak dan mungkin itu ujian dan cobaan gitu ya. Apalagi nanti di pekerjaan yang Masya Allah banyak sekali gitu ya, akan menemukan orang-orang seperti itu. Semangat untuk teman-teman, untuk kita semua. Ya, seperti itu, Teh Moderator. Terima Baik, kasih. terima kasih. Dari Anjeli, apakah ingin menambahkan atau cukup? Cukup. Oh, baik. Kepada penanya, baik dari Desti atau Zenito, bagaimana atas jawaban dari para pemateri? Apakah cukup? Ya, yang Destia juga dianggap cukup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi hari ini telah selesai. Terima kasih kepada para pemateri dan audiens yang ikut aktif dalam presentasi kali ini. Selanjutnya, saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih atas semuanya. Selanjutnya akan dialihkan ke Pak Cucu. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kepada Pak Cucu, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Baik. Bisa dibuka kameranya yang lain semuanya? Sebentar. Ya. Apa nih, Den? Tidak bisa. Kurang bagus sinyal. Islam. Ya, silakan dibuka dulu. Sarah, Sep, Agung, Zenito, Napa Meta, Persada, Destia, Tamara lagi di mana, Tamara? Nah, Agung nggak bisa. Asep, sinyal. Salma Fauzia. Hadir, Pak. Kameranya. Lagi kurang enak badan, Pak. Nenden. Hadir. Iya, hadir, Pak. Sakit juga. Iya, Pak. Cepat sembuh ya. Siapa lagi? Revaldi. Cahayanya. Cahaya matahari itu ya, Revaldi. Iya, Pak. Bagus ya. Cerah suasananya.
Asus siapa ini? Asus. Sokla. Apa ini? Asus. Azril. Azril hadir. Azril. Aslam lagi di kampus di mana? Di pantai, Pak. Pantai. Oh, hebat, lagi di pantai orang. Dekat rumah, Pak. Oh gitu. Dekat pantai rumahnya. Iya, Pak. Di mana emang? Itu perahunya, Pak. Di Kalianda, Lampung Selatan. Selatan. Oh, Aslam itu orang Lampung ya? Iya, Pak. Bener dekat pantai rumahnya? Iya, Pak, dekat, Pak. Pantai sini, Pak. Asik ya. Hati-hati, banyak pengunjung corona. Baik, alhamdulillah saya senang sekali ya bisa lihat kalian lagi. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap sehat, tambah semangat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajahah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Ada salam dari Pak Kiai Aam. Beliau tidak bisa hadir karena masih kecapean habis menikahkan putrinya ya. Mudah-mudahan ya kita doakan Pak Kiai Aam sehat. Kita berikan kesempatan untuk istirahat ya. Semoga dipulihkan kembali, disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga putrinya yang baru menikah ya. Ini berarti kakaknya dia nih, ada ya, kakaknya dia Zahira. Diberikan atau dijadikan keluarga sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ya. Allahumma barik lana, Allahumma barakallahu laka, barakallahu laka wa baraka alaika wa barakallahu lakuma gitu ya, lahunna barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, cepat diberikan anugerah anak saleh-salehah. Adik-adikku sekalian, saudara-saudaraku, ya mungkin ini adalah pertemuan terakhir ya untuk mata kuliah tafsir Tarbawi. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, ya bisa menjadi ilmu yang bisa kita amalkan, kita sampaikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita, terutama nanti di lapangan kerja ya kalian.
Ini semua sebetulnya hal-hal yang harusnya menguatkan kita sebagai seorang muslim, ya, bahwa kita dimanapun, kapanpun, termasuk dalam dunia kerja, kita harus berdasarkan kepada tuntunan Al-Quran. Harus didasarkan kepada Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita. Ya. Nah, dalam dunia kerja, khususnya bagi kita sebagai seorang guru nanti, nah kita harus engeh, sadar, mengerti bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, apapun yang kita lakukan, mulai dari melakukan perencanaan dalam pendidikan, mempersiapkan segala sesuatunya, ya, mulai dari menentukan tujuan, menentukan kurikulum, atau membuat persiapan-persiapan dalam bentuk satpel, satuan pembelajaran, gitu ya, sampai ke evaluasi. Nah, itu semuanya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Manajemen, kita melakukan pengolahan. Manage itu kan mengolah, ya, mengatur. Ya, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Yudabbirul amra. Allah itu mengatur urusan makhluk. Ini dalam kata Rob itu, ya, atau Rabbul Alamin itu juga sudah tercakup. Sebenarnya Rob itu artinya bukan cuma Tuhan, tapi pengatur, pemelihara, gitu ya. Yang mengatur, yang memelihara, yang menciptakan sekaligus terus, ya, menjaga, merawatnya sampai tak ada batas, kan, gitu ya. Terus menerus. Nah, gitu. Nah, dan kita sebagai pelaku pendidikan atau aktivis pendidikan, di sini kita harus profesional, ya, harus ahli, gitu ya. Karena sebagaimana dikatakan dalam hadis, kalau satu urusan tidak ditangani atau tidak diberikan kepada orang yang tidak ahlinya, kan tunggulah saat kehancurannya, gitu ya. Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadris sa'ah. Jika satu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah tanggal atau waktu kehancurannya. Nah, gitu. Nah, jadi harus profesional, harus ahli. Kalau misalnya PAI, guru PAI, ya harus ahli PAI. Ahli dalam mengajarkan PAI, gitu ya, baik konten maupun metodologinya, pedagoginya. Gitu. Di sini penting kita memahami semua itu, ya, terkait dengan aktivitas kita sebagai guru nanti, dan dikuatkan dengan dalil. Kita mempelajari tentu, ya, dari berbagai sumber, mempelajari manajemen pendidikan secara umum, ya. UPI itu kan kental, namanya juga UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, ya kan. Di situ mempelajari ilmu pedagogi. Bahkan kan ada jurusan khusus, ada manajemen pendidikan, itu bahkan ada sampai pasca, kalau kalian mau jadi doktor manajemen pendidikan ada di UPI, gitu ya. Nah, ini pendidikan umum, ya rata-rata ya dari barat, gitu ya, teori-teori barat, atau dari capaian manusia, pengetahuan manusia, gitu ya. Itu kan dari akumulasi budi daya atau kekuatan budi manusia, kekuatan akal manusia. Dari hasil pengalaman, dari hasil trial and error, ya, dari hasil percobaan-percobaan, kemudian menghasilkan teori-teori, yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita pendidikan Islam, misalnya gitu, kita tidak alergi dengan capaian itu, karena memang
sejarah, pengalaman manusia, gitu ya, capaian-capaian manusia itu juga bagian daripada sumber ilmu yang harus kita ambil, gitu ya. Nah, tapi di sini kita melakukan semacam refleksi, semacam memfilter, semacam membandingkan dengan Al-Qur'an, gitu ya, dengan sumber pokok ajaran Islam, Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan sampai ilmu-ilmu teori-teori yang didapat dari Barat itu, misalnya, itu ada yang bertentangan baik dalam dalam world view, gitu ya, dalam cara pandang, dalam keyakinan terhadap dunia, ya, world view, pandangan dunia, maupun dalam prakteknya. Jangan sampai bertentangan dengan ajaran Islam. Saya akan kembali mengatakan tentang fungsi tafsir tarbawi, ya. Fungsi tafsir tarbawi itu bisa beberapa hal, ya. Bisa istilahnya menguatkan teori yang sudah ada, ya. Jadi semacam afirmasi terhadap capaian-capaian ilmu eksploratif, ya, ilmu-ilmu yang didapat oleh manusia. Nah, jadi mengkonfirmasi sesuai tidak, cocok tidak, ya, dengan worldview Islam, dengan praktek-praktek Islam, ya, dalam kehidupan sehari-harinya, gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dalam arti menambahkan, ya, menambahkan teori-teori yang ada. Barangkali teori-teori itu ya masih dianggap kurang, ya. Setelah menggali tafsir, menggali ayat-ayat suci Al-Qur'an, kita menemukan teori-teori yang lain yang baru, yang khas, gitu ya, dari Al-Qur'an. Nah, bisa jadi dalam arti seperti itu, gitu ya. Bisa dalam arti istilahnya apa? Menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang ada. Jadi memberikan kontribusi, gitu ya. Bisa jadi juga yang ketiga, tafsir tarbawi itu bisa dalam arti value filler, ya. Value filler itu memasukkan nilai. Nah, memasukkan nilai dalam posisi ketika misalnya kita menemukan ilmu-ilmu teori-teori Barat yang dianggap ini secara worldview-nya ini sekuler, misalnya, gitu ya. Secara worldview-nya ini tidak menyentuh unsur rohani, unsur ketuhanan, misalnya, ya. Tidak menyebut-nyebut Allah. Nah, itu berarti sekuler, gitu ya. Nah, itu harus dikasih nilai di situ, ya. Harus dimasukkan nilai, harus disuntikan nilai. Jadi value filler sifatnya, gitu ya. Value filler ini bisa dilakukan dengan, ya, mengaitkan kepada Allah, bahwa segala sesuatu itu dari Allah, ilmu dari Allah, gitu ya. Mendapat ilmu dari Allah, cara mendapatkannya tentu harus sesuai dengan kehendak Allah, dan akhirnya adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, nah, itu dari fungsi tafsir tarbawi. Jadi tafsir tarbawi itu harus kita pahami seperti itu, ya. Jadi kita merujuk kepada Al-Qur'an bisa dalam arti membandingkannya, mengkonfirmasi pengetahuan yang sudah ada, bisa juga kemudian kita itu menambahkan ilmu yang sudah ada. Karena itu, ya, kita harus tahu juga ilmu-ilmu yang sudah ada, harus belajar, harus gaul, gitu ya, dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada, harus banyak baca, harus well informed, gitu ya. Jangan kita nggak tahu kemudian kita ya ketika mengkaji Al-Qur'an mengklaim bahwa ini penemuan baru, ini bagus, padahal sebetulnya sudah ada, misalnya, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita juga harus tahu apa yang sudah dicapai oleh manusia, harus up to date, gitu ya.
bukan harus out of that, tapi harus up to that ya. Jadi harus tahu apa-apa yang sudah didapat oleh pengetahuan banyak baca buku, teori, jurnal ya. Itu ya. Gitu. Tapi memang yang terpenting dari tafsir Tarbawi ini memang adalah menyuntikkan nilai-nilai Islami itu ya. Memasukkan nilai-nilai spiritual. Tarbawi itu kan Allah gitu ya, Allah. Jadi bernafaskan Allah, bernafaskan Islam gitu ya, bahwa pendidikannya itu harus Rabbani gitu ya, harus Islami ya gitu ya. Tarbawi itu bahasa Arab ya, maksudnya ya kita ingin mencari, menggali berdasarkan Al-Quran gitu ya, berdasarkan Al-Quran. Nah, kalau saya lihat sih dari buku-buku tafsir Tarbawi yang ada, memang ada dua jenis gitu ya. Ada tafsir Tarbawi yang mencoba untuk menggali teori ya, menggali ilmu dari Al-Quran. Jadi pokoknya dicarikan seluruh konsep, mulai dari tujuan ya, konsep pendidik, peserta didik dan seterusnya yang khas dari Al-Qur'an. Nah, ada yang seperti itu, ada juga yang, dan ini kebanyakan saya kira ya dari buku-buku tafsir Tarbawi itu adalah hanya menarik nilai-nilai gitu ya, menarik nilai-nilai pendidikan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi ayat dikumpulkan, misalnya beberapa ayat gitu ya, misalnya surat Al-Fatihah, surat An-Nas atau apa, atau kumpulan ayat, misalnya surat Luqman 12, 19 misalnya ya. Kemudian ditarik nilai-nilai pendidikannya. Seperti itu. Jadi istilahnya hanya mencari nilai-nilai pendidikan dari ayat-ayat itu, bukan dalam rangka perumusan yang mungkin bisa dikatakan tafsir maudhu'i secara keseluruhan Al-Qur'an gitu ya, misalnya tentang tujuan, kemudian diformulasikan dan seterusnya. Enggak, tapi hanya mengambil nilai-nilainya. Misalnya terkait dengan manajemen, pengelolaan ya, hanya misalnya mengambil beberapa ayat ya seperti tadi misalnya gitu ya, kemudian disimpulkanlah misalnya bahwa Allah itu memiliki sifat mengatur, yudabbirul amra, yufassilul ayat itu misalnya ya. Kemudian ada yudabbirul amra, itu ada beberapa ayat ya, tidak kurang dari 5 ayat itu yang berisi tentang yudabbir ya. Yudabbir itu mengatur, Allah itu mengatur. Belum lagi kata-kata yang tidak menggunakan kata yudabbir tapi maknanya adalah bahwa Allah itu mengatur, intinya mengatur, mengurus gitu ya. Nah, yang kemudian ini ditarik kepada kita bahwa ya dalam pengaturan misalnya orang itu harus ahli ya, harus profesional, harus punya ilmu, atau pemimpin itu harus punya jasadnya atau fisiknya kuat, akalnya bagus gitu ya. Nah, gitu. Dan seterusnya harus punya cara berpikir visioner ya. Harus punya misalnya ya persiapan mulai dari ya POAS itu ya, ada planning, organizing, actuating, kemudian terakhir evaluasi ya. Nah, controlling. Nah, terus ya kita ambil nilai-nilai yang bisa diambil dari ayat. Nah, ada juga seperti itu. Nah, kita bisa melakukan dua hal seperti itu ya. Bisa melakukan penafsiran-penafsiran, kemudian menarik nilai-nilai
nilai-nilai tarbawi atau pendidikan dari ayat itu, termasuk dalam hal manajemen. Bisa juga kita melakukan perumusan-perumusan. Tapi memang tidak semua gitu ya, tidak semua konsep ya misalnya atau ayat kemudian bisa dipaksakan begitu ya, dipaksakan untuk merumuskan satu konsep ya. Jadi di sini kita juga tafsir tarbawi tidak boleh gitu ya memaksakan ayat, menafsirkan, menggiring-giring ayat supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena sifat tafsir itu adalah membiarkan ayat itu berbicara sendiri, atau kita menggali makna-makna ayat itu, menggali nilainya yang memang itu adalah nilai yang dikehendaki oleh ayat atau yang dikehendaki oleh Al-Qur'an, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mutakallimnya gitu. Jadi bukan berarti bukan kita gitu ya yang memaksakan supaya ayat itu sesuai dengan kehendak kita gitu. Jadi biarkan Al-Qur'an berbicara dengan sendirinya. Nah, itu istilahnya seperti itu. Biarkan Al-Qur'an bicara sendiri. Karena kita itu sifatnya hanya mencari apa yang dikatakan atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menggali apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat. Seperti itu. Nah, intinya sih ketika kita ingin menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran, termasuk dalam hal ini, dalam hal penggalian ayat-ayat, dalam penggalian nilai-nilai pendidikan, maka kita harus berdasarkan kepada ilmu tafsir dalam hal ini. Kita menguasai ilmu-ilmunya, menguasai ilmu bahasa Arab, ilmu maki, madani, muhkam, mutasyabih, dan seterusnya, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang gitu ya, tidak mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsu kita gitu ya, karena nafsiran itu harus didasarkan kepada ilmu ya. Saya kira itu dari saya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh iya ya, untuk yang terakhir ya, untuk UAS, untuk UASnya silakan kalian buat video, kemudian menjelaskan satu tema dari tafsir tarbawi ini ya, satu pertemuan. Tapi dari UTS ke sini ya, jadi pertengahan semester. Silahkan buat video bikin video minimal 15 menit ya. Itu UASnya seperti itu. Bikin video yang menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam, atasnya yang dari setengah semester ke sini gitu ya, dari kelompok 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Dan jelaskan di situ tentang dalil-dalilnya, baca dalil secara fasih ya, bikin terjemahan atau kalian terjemah ya ayat per ayat, juga mengutip mufassir. Jadi ketika berbicara tentang ayat, maka kalian harus kutip mufassir, dan tentu ya kalian di awal harus jelaskan temanya atau judulnya ya, judul video itu ya. Macam ceramah lah gitu ya, ceramah tapi materinya adalah tafsir tarbawi seperti itu ya. Misalnya beberapa kelompok ayat dikutip atau dijelaskan. Sebelumnya tentukan judulnya dulu apa, ingin menjelaskan apa. Misalnya manajemen pendidikan Islam. Nah, manajemen pendidikan Islam
dalam Al-Quran, Quran surat apa. Nah, gitu. Berikan introduction, ya samalah seperti makalah, tapi ini bentuknya kalian itu lisan gitu ya. Jadi ujiannya semacam ujian lisan, direkam di kamera, kemudian diupload di YouTube seperti biasa, nanti dikumpulkan linknya. Dan tidak menggunakan PPT ya dalam hal ini. Kalian lepas tangan seperti itu. Jadi kayak ceramah, bisa kalian kayak duduk di atas meja, di atas kursi, terus ada meja seperti itu ya. Jadi kayak mengajar gitu ya, kayak mengajar di depan kelas seperti itu, atau berdiri full body gitu ya. Silakan. Jadi harus kelihatan wajah gitu, harus kelihatan badannya gitu, dan tidak pakai PPT. Misalnya kalian itu menampilkan PPT hanya suara saja yang muncul, enggak ya. Tapi ini harus kalian yang kelihatan mulutnya ya, cuap gitu ya, berbicara, baca dalil yang fasih, yang jelas gitu, jelas mimik muka kalian kelihatan. Jadi ini pidato lah, seperti pidato itu ya, ceramah. Jadi kalian di sini sebagai guru, ustadz, ustadzah, dai, daiyah gitu ya. Itu mau seperti khutbah juga boleh. Tapi kalau khutbah kan terkesannya terlalu ini ya, kaku gitu. Kalau ceramah kan bisa sambil agak ketawa-ketawa atau ada joke-nya gitu ya. Nah gitu ya. Mengerti maksud saya ya? Ada pertanyaan nggak? Dede Robi, Murobi, jangan berisik. Ini ada anak saya ini. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Punten Pak, izin bertanya. Ya. Kalau dari kelompok sendiri nggak apa-apa Pak? Dari materinya. makalah kelompok. Boleh, boleh. Ini waktunya belum habis ya? Ya, ada lagi pertanyaan? Bapak, izin bertanya untuk deadline-nya sampai kapan, Pak? Deadline-nya 2 minggu dari sekarang ya, sekarang ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 15 lah ya. 2 minggu itu tanggal 15 kalau nggak salah. 2 minggu cukup ya. Ada lagi? Jelas ya. Jadi ini pertemuan terakhir, tidak ada pertemuan lagi, semuanya sudah presentasi ya. Kalau ada yang belum presentasi, lapor ya, nanti nggak dapat nilai. Nah, berarti mulai sekarang sudah bisa kalian membuat video yang bagus, yang menarik ya. Jadi bikin video itu yang bagus, yang menarik. Jadi nanti bisa disimpan di akun YouTube kalian, permanen, bisa dibaca, ditonton terus oleh siapapun, jadi ilmu gitu. Jadi niatnya itu untuk menyebarkan ilmu, bukan hanya untuk UAS ini gitu ya. Tapi sebutkan ini untuk mata kuliah, untuk ujian akhir semester, mata kuliah tafsir tarbawi, prodi ilmu pendidikan agama Islam di Universitas Pendidikan Islam Bandung. Universitas Pendidikan Islam. Universitas Pendidikan Indonesia gitu ya. Jadi jelaskan itu ya. Kasih introduction. 15 menit minimal ya, jadi jangan sedikit. Minimal 15 menit itu jadi patokan awal ya. Saya ngelihat kalau misalnya videonya kurang dari 15 menit, saya nggak buka ya. Jadi dianggapnya belum ujian, belum UAS gitu ya. Jadi minimal 15 menit, maksimal 20 menit gitu aja lah ya. Jadi biar nggak terlalu panjang.
15 menit, bisa introduction kan sekitar 2 menit atau 3 menit awal ya. Ya, bikin apalah tampilan-tampilan kalian ya. YouTube kan biasanya suka ada introduction-nya gitu ya. Ada iklannya, boleh gitu ya. Bikin kayak apa welcoming speech gitu. Kemudian closing ya. Boleh ditambah misalnya dengan animasi-animasi kecil gitu kan ketika berbicara, kemudian ada muncul apa gambar atau muncul ilustrasi apa. Tapi tetap muka kalian itu standby ya. Kalian yang berbicara itu kelihatan terus, jangan hilang dari kamera gitu ya. Nah, kalau hilang dari kamera bisa kalian baca gitu. Boleh juga kalian semacam kayak ngajar gitu ya. Kayak ngajar kayak Ustadz Adi Hidayat yang pakai whiteboard, pakai spidol gitu ya. Nulis di whiteboard, nulis dalil, jelaskan, itu boleh. Gitu ya. Jadi kelihatan kalian itu menguasai ayat ya, menguasai dalil. Hafalkan dalilnya, makanya dalilnya hafalkan, perbanyak dalil, perbanyak apa namanya dalam menerjemahkan gitu ya. Tambah hadis itu bagus. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak cukup. Rahman, cukup? Ya. Kalau cukup itu ya, jadi UASnya seperti itu. Cukup Pak, cukup. Silakan dikerjakan 2 minggu dari sekarang, jadi tanggal 15. Saya tunggu ya. Sudah ada, jangan ada masalah, videonya nggak bisa kebaca, misalnya kayak gitu ya, jangan. Oke. Tampilkan kalian menguasai tafsir Tarbawi. Atau kalau misalnya mau menjelaskan tafsir Tarbawi secara keseluruhan boleh ya. Jadi temanya tafsir Tarbawi gitu ya. Jadi semacam mereview semua tema, kemudian tujuan tafsir Tarbawi segala macam gitu ya, ruang lingkupnya boleh juga. Tapi ya saya kira jangan terlalu banyak yang seperti itu gitu ya. Kebanyakan ya udah satu konsep aja gitu ya, satu komponen maksud saya. Jadi ada komponen dari pertemuan ke-7 itu apa ya? Misalnya pendidik, peserta didik, lingkungan, evaluasi, kemudian manajemen. Nah, itu pilih salah satunya. Baik, saya kira itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya.